networking is everything, no networking nothing. Ternyata kontak di handphone saya saat ini adalah sekitar 28.000 kontak. Bahkan kemarin sempat saya cek 200 lebih nama-nama baru dengan belakangnya pakai plasma. Hari ini semua orang yang masih sehat karena Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik agar kita tetap selalu sehat. Anda sedang menyaksikan Mi Podcast. Kalau beberapa waktu yang lalu Mi Podcast sempat hadir, tapi kemudian absen sebentar. Nah, sekarang kita kembali lagi dan kali ini bersama saya Adia. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk menyimak Mi Podcast ini di kanal YouTube-nya Meta FM maupun di Spotify. Dan kali ini saya bersama dengan seorang tokoh Surakarta, filantropis, luar biasa sekali perjalanannya, Bapak Sumartono Hadinoto. Apa kabar, Pak? Luar biasa baik. Luar biasa, selalu sehat. Amin. Tapi beneran kenapa Bapak selalu sehat? Rahasianya apa sih, Pak? Ya, pertama pola hidup sehat. Wah, ini saya. Kedua, menikmati hidup. Ketiga, selalu happy. Oke. Bahagia itu penting sekali. Pertanyaan saya adalah bagaimana Pak Martono masih bisa sempat menikmati hidup kalau setiap hari saya tahu nih jadwalnya Bapak. Banyak banget agendanya dari pagi kadang sampai malam tuh gak berhenti. Bagaimana cara menikmati hidupnya, Pak? Nah, menikmati hidup itu kan macam-macam. Oke. Jadi kalau saya sibuk itu saya nikmati. Justru kalau saya sampai nganggur, di rumah saja mungkin tidak bahagia. Bahagianya adalah kalau setiap hari ada kegiatan, setiap hari bisa berbagi, setiap hari diperintah orang dan bisa melayani orang lain. Beda memang ya kalau generasi Pak Martono nih harus selalu aktif, kalau generasi saya tuh rebahan. Tapi ini Pak luar biasa, syukur puji Tuhan juga bahwa di Kota Solo untuk kasus COVID-nya cenderung melandai, begitu Betul. juga yang terjadi di Indonesia. Iya. Kita harapkan Terus bisa melandai terus dan bisa melandai segera dan berakhir. Betul sekali. Nah, tapi Pak Martono kalau boleh kita flashback ke nggak usah jauh-jauh lah, 2 bulan yang lalu, bulan Juli tepatnya. Betul. Indonesia, terutama Kota Solo nih cukup genting. Iya, Tiba-tiba rumah sakit kembali penuh. betul. Kasusnya jadi naik. Saya nggak tahu berapa kali dalam sehari saya harus membaca WhatsApp teman meninggal, orang tua dari sahabat meninggal. Bapak sebagai CEO dari PMI juga dan saya yakin juga terlibat dalam aktivitas untuk penanggulangan COVID ini. Boleh nggak Pak cerita flashback sebentar? Apa yang terjadi di bulan Juli terutama di Kota Solo waktu itu? Iya, jadi tidak semua PMI, tapi salah satunya adalah PMI Kota Surakarta yang kami dapat menyediakan plasma konvalesen. Tentunya kami memang berurusan dengan COVID sejak mulai awal tahun lalu, tapi yang tadi sampaikan Adia bahwa bulan Juli kemarin itu adalah kebutuhan plasma konvalesen di Solo. Dan memang pasien di Solo ini tidak orang Solo saja, karena rumah sakit di Solo ini pusat rujukan. Jadi hampir 60% pasiennya bukan dari Solo, Subosukowono Sraten, sampai ke Ngawi, Madiun, Pacitan pada hari-hari biasa pun seperti itu. Bahkan kemarin pasien dari Kudus, Semarang, dari Surabaya pun ada yang di Solo. Karena kami lihat datanya, kebutuhan plasmanya otomatis harus disediakan oleh PMI Kota Surakarta. Sehingga antrian kebutuhan plasma tiap harinya itu 300 kantong. 300 Ini luar kantong. biasa. Nah, awal-awal Juli otomatis banyak yang tidak bisa terlayani. Kenapa? Karena pendonornya belum ada. Karena sebelum Juli kan sudah landai. Betul. Otomatis yang penyintas atau pasien yang sudah sembuh dengan COVID dengan segala macam persyaratan yang cukup banyak, itu tidak semua bisa donor. Sudah jumlahnya sedikit, yang bisa donor juga tidak semua, kebutuhannya meningkatnya luar biasa. Betul. Itulah yang menjadi sebuah tanggung jawab mulia PMI Kota Surakarta bagaimana bisa menyediakan plasma yang cukup.
Jadi kami terus berusaha, dibantu oleh berbagai komunitas. Kemudian kami juga harus menyiapkan prasarana dan sarananya, sehingga kami siapkan tempat baru di PMI bagian belakang. Kami mengusahakan mesin, karena pengambilan plasma ini menggunakan mesin yang namanya aperesis, yang awalnya kami cuma punya 2, 1 dan 1 backup. Akhirnya kami bisa 6, bahkan nanti sebentar lagi kami akan 7, sehingga sehari bisa memproduksi 100 kantong. Otomatis kebutuhan 300 kan mereka bergantian bisa 3 hari terselesaikan. Itu yang terjadi pada bulan Juli hingga awal Agustus. Iya, nah bulan Juli itu kan saya juga sempat beberapa kali sowan ke Bapak ketemu gitu dan saya mengamati bahwa teleponnya Pak Martono nggak pernah berhenti. Kita tuh ngobrol 5 menit mungkin ada ya 4 kali menerima telepon gitu. Pak kalau boleh tahu ya di masa-masa situasi seperti itu terutama untuk Bapak sebagai CEO dari PMI Kota Surakarta ya kan pasti salah satu jadi rujukan. Ini kalau mau cari plasma coba tanya Pak Martono segala macam. Jadi semuanya akhirnya nanya ke Bapak. Nah pertanyaannya adalah Pak sehari kalau dihitung-hitung ya berapa telepon yang Bapak terima? Ya kalau jam kerja hampir setengah jam sekali. Karena keluarga pasien kan tidak cukup telepon sekali. Jadi bukan hanya kolega tapi sampai keluarga pasien. Iya, yang Bapak nggak kenal? Nggak kenal, bahkan kemarin sempat saya cek karena begitu ada telepon masuk yang tidak terdaftar di nomor HP, di kontak nomor HP saya tulis namanya dan belakangnya saya kasih plasma. Supaya saya gampang carinya. Ternyata kemarin saya cek 200 lebih nama-nama baru yang dengan belakangnya pakai plasma. Itu untuk pengkodean bahwa penelpon ini penelpon baru yang mencari yang informasi berhubungan tentang plasma. Jadi biasanya mereka pertama telepon tentunya menanyakan stok. Dan tidak semua orang keluarga pasien ini tahu apakah itu plasma, bagaimana prosesnya. Dan karena stok tidak ada mereka harus kirim pendonor dan apa syarat pendonor. Sehingga akhirnya dibantu oleh tim Meta maupun tim IT PMI, kami banyak buat video-video pendek yang kami share maupun kami upload di medsos PMI maupun Meta. Ini sangat membantu, jadi sangat-sangat mengurangi waktu dan energi saya pribadi tentunya. Begitu ada yang orang nanya, sebentar saya kirim videonya. Itu persyaratannya, ada template-nya kan, sudah dibuatin oleh teman-teman PMI maupun Meta, persyaratan donor plasma, kemudian urut-urutan orang pendonor ke PMI sampai bisa diambil darahnya. Itu semuanya sudah kita buatkan video. Tapi pendek. Kenapa Bapak masih mau sempet-sempetnya gitu? Aduh saya udah pusing sama urusan ini itu bukan hanya di PMI tapi juga di tempat lain. Kan ada pegawai saya, kenapa Bapak masih mau menerima telepon bahkan sampai tengah malam loh Pak? Sampai hari ini ya saya telepon standby 24 jam. 24 jam? Iya. Bapak gak pernah matiin telepon? Nggak pernah. Kalau malam saya chat sambil standby. Jadi memang begini. Jadi saya setelah pernah menerima sebuah kiriman pesan di WhatsApp. Iya. Bahwa orang yang menerima telepon dari siapapun, orang itu minta tolong. Itu harusnya wajib kita tolong. Kenapa? Karena berarti Tuhan mengabulkan doa yang minta tolong itu melalui kita yang ditelepon. Soal hasilnya tentunya itu kuasa Tuhan juga. Kita sebagai manusia biasa cuman cukup wajib membantu semaksimal yang kita dapat. Nah, karena saya ini selalu sampaikan kepada teman-teman, networking is everything, no networking nothing. Saya bertemu dengan siapapun selalu ingin berkenalan dan bertukar nama maupun kontak. Ternyata kontak di handphone saya saat ini adalah sekitar 28.000 kontak. Jadi untuk itu setiap orang minta tolong, saya tinggal cek di kontak saya. Kira-kira siapa? Karena kan tidak semua saya bisa menyelesaikan masalah. 28.000 kan tuh biasa. Kira-kira mungkin untuk 2-3 RW gitu ya. Jadi datanya punya semua. Iya, jadi memang 28.000 kontak
bukan nomor telepon ya, kontak Kontak nama. nama. Iya. Wow. Saya sendiri juga sempat kaget setelah saya bisa cek di HP, kan kita bisa cek Betul. ya berapa jumlah kontak kita, bahkan kalau kita backup dengan email, yang email ini berapa, ini email kan beberapa email, dan juga yang di save di dalam handphonenya sendiri kan ada. Itu saya betul-betul sempat kaget, ternyata banyak sekali teman saya. Ya, saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan, networking is everything. Tidak semua orang punya capability seperti itu. Tidak semua orang juga punya kemauan untuk melakukan networking. Sebenarnya kalau dari pengalaman hidup Bapak yang begitu panjang dengan mengikuti beragam organisasi, kemudian kegiatan sosial dan lain-lain gitu. Seberapa penting atau seberapa krusial networking ini untuk untuk bisa membuat sebuah kegiatan atau bisa membuat movement itu jadi berjalan? Iya, sangat-sangat luar biasa. Jadi begini, contoh aja, beberapa organisasi kan setiap saat pasti memerlukan sesuatu. Entah mungkin kaos untuk seragam atau peralatan apapun saat ini, apalagi di medsos mungkin butuh, ya ini kayak podcast butuh alat, butuh apa. Karena teman kita banyak, itu yang membantu sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang tidak hanya membantu menyediakan alatnya, bahkan memberi. Iya. Contohnya, awal sebelum pandemi kami PMI, karena kami sudah punya tim IT yang kuat, bahkan aplikasi Ayo Donor yang dipakai di seluruh Indonesia adalah hasil dari teman-teman IT PMI Kota Surakarta. Waktu itu kami berpikir bahwa sudah saatnya memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa mereka apabila butuh darah itu tidak bingung. Karena darah ini kan selain golongannya A, B, O dan AB, juga resusnya, juga masih banyak faktor lain, komponen ataupun darah lengkap dan faktor-faktor penunjang untuk crossmatch atau uji serasi. Jadi darah dari pasien itu harus dicocokkan dengan darah yang akan ditransfusikan. Tidak harus, walaupun golongannya sudah sama, resusnya sudah sama, kebutuhan komponennya sudah betul apa, tapi belum tentu itu bisa selalu cocok. Nah, kadang-kadang terjadi yang namanya proses incompatible. Jadi darah tersebut memang tidak bisa menerima darah dari pendonor siapapun juga. Walaupun punya golongan darah yang sama. Iya, dan pendonornya banyak, dan stok di PMI banyak. Nah, ini kadang-kadang penyampaian entah dari rumah sakit, bisa dari perawatnya, entah dari petugas PMI, kan tidak menjelaskan detail. Sehingga dia langsung buka medsos, teriak-teriak ke temannya, bikin status, stok darah di PMI kosong. Nah, itu Padahal sejak kepengurusan periode kami yang sudah 4 periode ini kan tugas mulia ini sudah kami siapkan maksimal. Akhirnya kami bisa menyediakan stok darah yang aman, cukup dan sehat untuk pasien di Kota Solo, walaupun tadi bukan semua orang Solo. Kebutuhannya berapa sih Pak kalau di Solo? Sebulan 13.000 kantong. 13.000 Nomor 3 kantong. di seluruh Indonesia. Nah, untuk ini tentunya kan butuh beberapa inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya kami kepingin memasang stok real time di setiap rumah sakit. Ini pasti sangat membantu. Betul. Baik pihak rumah sakit, pihak PMI dan keluarga pasien tidak bingung kalau lihat stoknya. Kalau sampai dibilang tidak ada stok kan, lo ada stoknya. Tapi kalau tidak bisa transfusi, mereka otomatis akan belajar. Oh, ternyata memang belum bisa ditransfusi karena keadaan pasien tertentu. Lah, inilah karena banyaknya teman, saya hubungi salah satu toko di elektronik di Solo, langsung ke vendor, besok kita dapat bantuan 15 TV gratis. Wow. Yang akan kami pasang di 15 rumah sakit di Solo. Ini adalah ya, bukan TV tabung ya. Ya, LED lah tentunya. Nah, inilah karena kan kita harus pasang modem untuk connect dengan PMI Kota Surakarta. Nah, ini yang juga perlu diluruskan Pak Martono tadi. Saya pribadi juga kadang-kadang membaca di medsos gitu, orang teriak-teriak kebutuhan ini, terutama di masa COVID ini adalah tentang donor plasma yang berbayar. Nah, ini Pak Martono tolong luruskan. Sebenarnya
bayar beneran atau enggak? Kalau misalnya bayar itu digunakan buat apa? Jadi supaya masyarakat tuh paham gitu. Jadi Betul. enggak mengira-ira, tidak berasumsi bahwa loh kok PMI itu harusnya kan relawan Iya. semuanya gratis gitu. Nah, monggo Betul. Pak. Jadi pertama, darah yang masuk ke PMI dari pendonor kan semuanya gratis. Pendonor itu sebuah keikhlasan yang luar biasa. Iya. Nah, tentunya darah juga tidak kita jual. PMI tidak akan menjual darah itu kepada pasien yang membutuhkan maupun lewat rumah sakit. Karena yang boleh mengambil kan rumah sakit. Oke. Tapi darah dari pendonor hingga jadi sekantong darah yang siap ditransfusikan kepada pasien itu kan melalui proses. Dan proses itu tentunya pakai biaya. Namanya biaya proses pengolahan darah. Dan sekarang dengan adanya BPJS angkanya sama di seluruh Indonesia. Beda sebelum ada BPJS di setiap provinsi berbeda. Nah, sekarang sama, kalau darah biasa 360, kalau plasma konvalesen sekantongnya 2.250 atau satu pendonor biasanya dapat 2 kantong 4,5 juta. Nah, Itu udah di biaya proses backup oleh ya, BPJS. biaya proses kalau plasma di backup oleh Kemenkes. Oke. Tapi tidak semua rumah sakit memberlakukan seperti itu. Ternyata kejadian di lapangan. Karena memang saya dengar dari beberapa direktur rumah sakit hingga akhir Juli kemarin mereka belum bisa klaim plasma konvalesen ke Kemenkes karena di persyaratan itu belum ada menunya plasma. Tapi sudah diizinkan oleh peraturan. Jadi mereka menunggu saat ini. Oke. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa ditukar lah. Biaya proses pengolahan darah itu apa saja? Yang pasti kantong darah. Bahkan kalau untuk plasma konvalesen karena mengambilnya pakai mesin, kantongnya aja harganya 2.600.000. Makanya cukup mahal, bisa jadi 2 kantong tadi. Kemudian kalau darah biasa, kantong darah. Sebelum pendonor bisa mendonorkan darahnya, itu diperiksa dengan berbagai hal. Diperiksa HB-nya, diperiksa golongan darahnya, diperiksa tensinya, diperiksa berat badannya. Kemudian semua ini kalau sudah lolos, baru diambil darahnya. Setelah diambil, darahnya dicek ulang apakah darah ini sehat untuk dimasukkan pasien. Karena memasukkan sesuatu kepada tubuh pasien ini jangan sampai membuat pasiennya sakit. Betul. Apalagi kalau pendonor darah, jangan sampai pendonornya juga sakit. Makanya pemeriksaannya lengkap tadi, ada syarat-syarat minimal. Kemudian diperiksanya adalah IMLTD, infeksi menular melalui transfusi darah. Itu ada hepatitis B, hepatitis C, VDRL, dan HIV. Semua biaya ini itu pun sudah disubsidi kalau untuk PMI oleh pemerintah. Jadi bahannya tidak beli terlalu mahal, reagen-reagennya sehingga bisa sekantong darah itu 360.000. Kalau plasma konvalesen pemeriksaannya ditambah dari apakah pasien sudah betul-betul bebas dari virus COVID. Namanya diperiksa IgM. Kemudian diperiksa apakah pasien tersebut punya antibodi yang cukup. Pertama puncunya, kedua diperiksa titernya, jumlahnya harus memenuhi syarat. Karena kalau enggak percuma kita bantukan kepada pasien yang sedang menderita COVID. Untuk membantu melawan virus COVID. Setelah itu pasien itu dicek sehat benar. Karena diambil salah satu komponen yang namanya plasma tadi, diperiksa darah lengkap. Seperti kalau kita ke lab-lab kesehatan, periksa darah lengkap. Jadi memang melalui berbagai proses lain IMLTD juga. Nah itu kalau untuk yang biaya pendonor plasma itu sekitar 1.650.000 plus kantongnya sudah hampir 4 juta. 4 juta lebih dikit. Jadi terus terang kami dengan biaya habis pakai dan lain sebagainya sebenarnya kalau dikelola dengan serius itu bisa surplus pun tidak banyak. Karena kita memang tugas mulia PMI adalah menyediakan darah yang cukup dan sehat. Konklusinya adalah penanganan COVID itu mahal, jadi pakai masker, vaksin. Ya Pak ya, daripada sakit tuh. Kita harus tetap menjalankan prokes. Jadi kalau kita melihat saat ini, kita bersyukur ini sudah mulai menurun. Dan kita sudah melewati gelombang kedua. Karena di dunia semua disebut gelombang. Nah, di dunia sudah ada yang kena gelombang ketiga. Jadi kita
Kalau kita tetap menjalani prokes, tidak euforia dan kita harus hidup, istilahnya kan adaptasi kebiasaan baru. Iya. Hidup bersama virus COVID, ya kita tidak boleh lengah. Ini kita harus saling mengingatkan, gotong royong, selalu tidak pakai sungkan lagi. Kita harus mengingatkan teman-teman kita, ya tetap mengurangi, semuanya harus segera berjalan normal, tapi tentunya berbeda dengan normal sebelum adanya virus COVID. Betul sekali. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, Pak, di PMI Surakarta ini mungkin salah satu PMI yang dijadikan percontohan oleh PMI lain di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh cerita sedikit nih, Pak Martono, bagaimana sih perjalanan PMI dari awal ketika Pak Martono join, terutama ya, Bapak join ketika tsunami. Tsunami, betul, Ketika tsunami 2004. Ya, 2004. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh PMI Surakarta selama itu sampai akhirnya dilihat, didengar dan diakui kontribusinya? Iya, jadi kami, kepengurusan kami mau dimulai dengan 4 periode yang lalu, 2004. Waktu itu saya masuk PMI sebetulnya sebagai relawan karena PMI mengundang semua organisasi. Saya mewakili Orari dan Perkumpulan Masyarakat Surakarta PMS untuk penggalangan dana Aceh tsunami. Waktu itu saya masih ingat kita bisa mendapat 2,5 miliar dan kami pertama mengirim relawan ke Aceh. Saya bahkan titip ke teman-teman Metro TV waktu itu sebagian. Nah, sesampai di sana pun kita baru assessment, terus kemudian butuh belanja pun harus ke Medan. Karena di Aceh kan semuanya sudah Hancur. luluh lantak. Ke Medan mau belanja tentunya kan harus tunai karena nggak kenal. Kami bingung mengirim uangnya. Iya. Dan akhirnya karena ya tadi banyak networking, saya telepon teman di Jakarta, dia orang Medan, punya teman di Medan yang kebetulan ada uang tunai. Karena waktu itu kita mau kirimkan 500 juta, saya mau bantukan lewat bank pun tidak berani untuk diambil di sana atas nama pimpinan bank di sana, nanti relawan ambil. Akhirnya relawan PMI datang ke rumah teman saya itu, dia tanya, kenal Martono? Enggak, saya enggak tahu Martono, tapi berani menyerahkan uang 500 juta. Nah inilah pentingnya networking. Di situ teman-teman PMI juga pulang ceritanya menggebu-gebu katanya, enggak kenal aja saya bisa dapat duit tunai katanya begitu. Padahal ini kalau kita namanya networking itu saling kepercayaan ini, trust ini kan luar biasa. Betul sekali. Setelah itu saya diajak masuk di kepengurusan PMI, waktu itu masih jadi anggota pengurus di bidang kebencanaan. Terus bukan kebetulan, saatnya pergantian pengurus, di mana calon yang diusulkan saat itu adalah Pak Haji Susanto Cokro Soekarno sebagai sebagai satu-satunya ketua PMI yang diusulkan, karena ketua yang lama memang sudah kepengen pensiun, sudah sepuh, Dr. Suwoto. Pak Santo menyampaikan saya maunya sepaket sekretarisnya Martono. Dia kontak saya juga. Saya bilang oke Pak Santo, kita sama-sama di PMI. Saya langsung iya karena perjalanan hidup sebelumnya saya banyak cerita di medsos juga ada. Betul. Saya langsung iya karena saya mengalami bagaimana darah ini menyelamatkan sesama. Dan kita lihat di semua PMI selalu masih stok kadang-kadang tidak tercukupi. Betul. Nah, begitu itu saya bilang Pak Santo, tapi saya ada sedikit syarat bahwa kita harus open management. Jadi semua keuangan dan manajemen PMI terbuka untuk siapapun bisa melihat. Dan Pak Santo sangat-sangat setuju dan senang sekali. Akhirnya kami dibantu oleh konsultan manajemen dari Semarang. Kami benahi dan itu menjadi titik balik PMI Kota Surakarta. Dan saya juga tidak menyangka kalau kepercayaan itu ternyata luar biasa. Jadi kami PMI Solo semakin dipercaya masyarakat sehingga stok darah tidak pernah kurang. Kemudian kami benahi semuanya, kami berpikir out of the box, tapi tetap pada satu sisi kepercayaan masyarakat. Sehingga PMI juga meningkatkan, kami pertama di Indonesia yang punya ISO. Kemudian kami lolos GMP untuk produk darah di UDD dengan sertifikasi dari BP POM. Karena kami memang menyiapkan tadi plasma nanti setelah plasma konvalesen mudah-mudahan segera kita bisa
menghimpun pendonor plasma yang akan diproses oleh PMI pusat bekerja sama dengan Bio Farma untuk menjadi albumin. Nah, ini semuanya akhirnya membawa Solo karena satu sisi Solo adalah kebutuhan darahnya terbesar ketiga di Indonesia, itu merupakan tanggung jawab kami. Di sisi lain jadi berkah. Ya. Dan apalagi pengurusnya semua tidak mendapatkan sesuatu di PMI, tidak mencari sesuatu, tidak mendapatkan gaji, kecuali saya CEO. Saya dapat gaji lah, Iya, tapi iya. juga saya pakai untuk sosial. Oke. Tapi senang sekali jadi itu yang membanggakan sehingga PMI Solo menjadi satu-satunya PMI di Indonesia yang mandiri. Dalam arti kami tidak menggunakan APBD, bukan kami sombong tapi kami yakin APBD kebutuhan yang lain masih banyak. Iya. Kedua kami tidak melaksanakan bulan dana seperti di PMI yang lain. Oh, Karena kami kelola profesional, kami berpikir out of the box dan kami sama sekali tidak ingin mencari hidup di PMI kecuali staf karyawan ya semuanya mereka walaupun itu pun juga luar biasa karena mereka relawan biasanya. Jadi tidak pernah kami di PMI itu sempat mengajak relawan atau staf kami atau karyawan kami untuk lembur. Kalau dilihat kadang jam 8 malam mereka belum pulang. Atas kemauan sendiri karena memang mereka awalnya sudah sebagai relawan yang rela untuk berbuat pada orang lain. Setiap ada bencana PMI Solo selalu ambil bagian. Ya. Bahkan kami sekarang pelayanannya jadi lengkap. Punya ambulan gratis yang tidak beli, yang beli cuma satu. Semuanya dari masyarakat. Ngomong-ngomong Yang soal bencana. ambulan nih Pak. Yang lagi rame juga di medsos nih. PMI punya ambulan mewah gitu. Terus mulai tuh banyak komen-komen gitu. Banyak yang mendukung, banyak juga yang coba dibeliin mobil-mobil yang lain. Kan bisa dapat banyak, kalau mobil mewah satu kan cuma dapat satu. Coba Pak, gimana? Ya, jadi begini, sedikit diluruskan bahwa ambulan kami ada 4. Oke. Yang 2 VIP, maksudnya VIP itu bukan harus mahal mobilnya. Iya. Tapi memang kelengkapannya lebih lengkap dan memang untuk jarak jauh tentunya mobilnya harus lebih besar, Betul. lebih mempunyai kapasitas yang baik. Itu kita pakai HIS. Itu pun hanya beli satu, yang satu dapat dari organisasi sosial. Kemudian yang 2 pun dapat dari perusahaan. Dan yang 1 sudah kami rubah kemarin menjadi ambulan khusus COVID. Oke. Jadi perlengkapannya termasuk ada HEPA filternya, ruangannya negatif, itu persyaratan khusus dengan biaya khusus tambahan menjadi ambulan COVID. Dan pelayanan kami gratis 24 jam untuk masyarakat Solo, kecuali luar kota menukar bahan bakar. Oke. Kemudian kami punya mobil jenazah. Nah, Jadi ambulan dan mobil jenazah itu beda, Beda. SOP-nya. Kalau kita menjemput orang sakit itu ambulan. Walaupun mungkin bisa dipanggil Tuhan pada saat di perjalanan. Iya. Tapi kalau kita menjemput jenazah itu nggak boleh pakai ambulan. Pakainya mobil jenazah. Ya, ini yang orang kadang-kadang masih rancu. Betul sekali. Nah, mobil jenazah kami juga sudah punya dengan menggunakan L300 Toyota, Mitsubishi, di mana juga semua ini pelayanannya gratis. Nah, melihat perkembangan ke depan, kami lihat kota besar seperti Jakarta, Surabaya, mobil jenazahnya juga sudah mulai menggunakan mobil yang berkelas. Iya. Karena banyak keluarga duka kepengen memberikan penghormatan terakhir yang layak untuk keluarga yang disayangi, yang sudah mendahului kita. Nah, untuk itu kami kemarin rapat, akhirnya disetujui kami beli 1 unit mobil Toyota Alphard yang kami anggap cukup mewah, dan di Jakarta pun ada, di Surabaya ada kalau kita buka di Google, bahkan yang pakai Mercedes-Benz pun ada. Karena mereka ingin memberikan penghargaan terakhir yang luar biasa. Itu akhirnya kami beli, dan karena kami PMI kami tidak mematok harga. Tapi bisa melihatlah di Google harga-harga mereka di sana. Tapi tentunya kami berharap itu donasi. Dengan catatan donasi itu ya bisa kurang sedikit, syukur bisa lebih, karena niatnya akan kami kembalikan ke masyarakat Solo. Jadi kami beli ini bukan tanpa alasan atau kami sayang dibelikan, itu tidak. Kami belinya pun juga tidak baru, tapi yang masih layak. Kedua juga karena kami pelayanan-pelayanan yang lain saat ini sudah tercukupi. Kami ingin terus mengembangkan
Karena kami selalu tadi berpikir bahwa PMI Solo harus berpikir out of the box. Ketua kami PMI Solo selalu sampaikan Pak Haji Suwanto bahwa PMI ini ladang amal kita, khususnya pengurus. Kalau staf karyawan tentunya sawah dan ladang. Iya. Karena mereka juga harus hidup dari PMI. Betul. Nah, ladang amal ini kita selalu Pak Santo nyampaikan dengan falsafah fasadikul khairat. Terus berlomba untuk berbuat kebaikan. Ya, itu yang selalu kami tekankan, segenap pengurus saling mengingatkan bagaimana PMI Solo terus dengan dukungan masyarakat tetap harus bisa dipercaya, kita harus terima segala kritik saran untuk masukan untuk PMI dan kita terus berpikir out of the box menciptakan produk-produk baru, pelayanan-pelayanan baru untuk masyarakat Solo. Di Mi Podcast kali ini apa yang Pak Martono ingin sampaikan untuk teman-teman semuanya? Iya. Jadi saya selalu sampaikan di podcast awal pun bahwa lahir tidak bisa memilih. Setelah lahir hidup ini pilihan kita. Dan setiap orang kalau bersedia oleh Tuhan pasti dijadikan saluran berkah. Karena saluran berkat atau saluran berkah itu tidak harus berwujud materi. Seperti saya pun yang saya lakukan hanya sebagai perantara, penghubung antara yang butuh dengan yang bisa membantu. Ya, juga melalui Meta dengan adanya Meta Care, melalui berbagai hal saya bisa membantu kan bukan dari saya pribadi. Jadi setiap orang biasanya kalau mau, mampu dan mau meluangkan waktu, Tuhan akan pakai jadi saluran berkat atau saluran berkah. Dan berkat atau berkah yang kita bagikan sebetulnya kan bukan berkah kita. Adalah berkah orang yang berhak menerima dan dipercayakan melalui kita. Nah, itu pun harus dilandasi dengan tadi. Mampu meluangkan waktu, niat baik, komitmen, dan ikhlas. Berbagi itu walaupun hanya senyuman. Saya selalu sampaikan harus ikhlas. Kalau enggak ya enggak usah senyum lah. Wong kita enggak senyum juga enggak jadi sakit. Tapi kalau kita senyum dengan ikhlas akan membuat kesejukan pada orang yang kita berikan senyuman itu. Boleh nangis dulu nggak Pak? Luar biasa lah ini nggak ada 3 menit kata-katanya dalam banget. Mudah-mudahan. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Sama-sama. Martono, selalu sehat. Amin, saling mendoakan. Dan pastinya aktivitasnya, aktivitas sosial dan Satu hal, apa tuh? tadi bilang saling mendoakan dan kita tetap sehat. Saya kemarin dapat sebuah video juga saya upload di medsos saya juga. Oke. Kalau hari ini kita masih bisa podcast, hari ini semua orang yang masih sehat, itu bukan kebetulan. Karena Tuhan memberikan kesempatan kita bersama untuk merefleksi diri pada situasi pandemi ini. Untuk berbuat lebih baik, berbuat lebih bermanfaat, diberi kesempatan itu agar kita tetap selalu sehat. Amin. Luar biasa, terima kasih sekali Sama-sama. Bapak Sumartono Hadinoto yang idola banget. Dan untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak Mi Podcast bersama saya dan juga Pak Martono kali ini. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang bisa didapatkan di episode kali ini. Kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh lain, dengan tamu-tamu saya yang lain yang pastinya juga punya cerita-cerita yang luar biasa. Jadi sampai bertemu di episode berikutnya di Mi Podcast.